jumlah diskon itu adalah 15%. Ingat, persen berarti per 100 ya. Jadi 15 per 100 dikali 35.000 gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal matematika dasar juga yang biasanya sering sekali muncul di tes-tes masuk kerja. Nah ya, jadi materi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin saja sedang akan menghadapi tes masuk kerja dimanapun ya. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya atau ke pembahasan soalnya, bagi teman-teman yang baru datang di channel Ardimatika, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian dinyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ardimatika nantinya. Oke? Nah, jika sudah, yuk langsung saja kita bahas soalnya seperti apa. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja ya kita bahas soalnya. Jadi soal-soal yang kita bahas kali ini adalah soal-soal cerita sederhana ya. Biasanya di tes-tes masuk kerja atau psikotes itu sering juga muncul soal-soal cerita yang sederhana ya. Nah, namun walaupun sederhana, nampaknya banyak juga yang belum tahu bagaimana sih cara mengerjakannya gitu ya. Oleh karena itu kita coba belajar di sini sama-sama. Yuk, langsung saja kita lihat yang nomor 1 dulu. Nah, jumlah dari 7 buah dan 12 buah adalah berapa? Ini mudah teman-teman ya, kalau bahasanya begini, ini artinya menanyakan 7 tambah 12 berapa gitu ya. Jadi jumlah dari 7 buah dan 12 buah, berarti yang ditanyakan adalah 7 ditambah 12 berapa. Ya berarti 7 tambah 12 berapa? 19 dong, ya enggak? Itu sama aja menanyakan 7 ya, ditambah 12. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 19 gitu ya. Udah ya. Oke, sekarang yang ini. Edi memiliki uang sebesar Rp15.000 gitu ya. Kemudian berapakah sepertiga dari uang yang dimiliki oleh Edi? Nah, ini kalau teman-teman nonton video sebelumnya, ini soal seperti ini mirip ya, ada, cuman yang ini disajikan dalam bentuk soal cerita gitu ya. Nah, kalau ditanya dalam matematika, ini ingat kata dari ini berarti artinya kali teman-teman. Ya, jadi kalau uangnya si Edi ini 15.000 ya, kemudian sepertiga dari uang Edi, ya artinya itu menanyakan sepertiga dikali 15.000 gitu ya. Nah, ini sama saja menanyakan sepertiga dikali 15.000 ya. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, mudah dong, 15.000 dibagi 3 berapa? 5.000. Nah, jadi jawabannya ini. Jadi sepertiga dari uang yang dimiliki Edi adalah 5.000 gitu. Oke? Gampang ya? Nah, yuk kita lihat soal yang ketiga. Mamat mempunyai sebuah tali dengan panjang 36 cm. Kemudian tanyakan berapa panjang tali itu jika dipotong menjadi 4 bagian yang sama panjang. Nah, gimana dong? Nah, ini mudah dong ya. Panjangnya 36 cm, kemudian katanya mau dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Ya, ini artinya sama aja menanyakan 36 dibagi dengan 4. Ini karena 4 bagian sama panjang ya, jadi 4 gitu. 36 bagi 4 berapa? 9. Tuh, gampang sekali kan? Ya, kita lihat lagi yang keempat. Sebuah mobil bergerak maju sejauh 9 meter, kemudian mundur lagi sejauh 4 meter. Berapa jauh perpindahan mobil dari posisi semula? Ini mudah saja teman-teman ya. Kalau misalnya titik mobilnya di sini nih awalnya. Ya. Kemudian dia maju sejauh 9 meter. Ya udah nih maju nih. Ya. Nah, ini 9 meter. Kemudian mundur lagi katanya, mundur lagi 4 meter. Nih. Kemudian ditanyakan adalah titik semulanya berapa. Ya berarti kalau yang kesini 9, kemudian yang kini 4, maka yang ini berapa? Ini kan ya, yang ini kan berarti posisi si mobil dari posisi semula gitu kan. Ya berarti kan sama aja menanyakan 9 dikurangi 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 5.
gitu. Oke, gampang ya. Nah, yuk kita lihat soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya, soal nomor 5. Jika setiap 1 yard sama dengan 90 cm, kemudian setiap 1 inci sama dengan 3 cm, berapa inci kah panjang dari 3 yard? Nah, gimana dong? Ya, berarti tugas kita adalah mencari dulu nih panjang 3 yard berapa. Nah, kalau 1 yardnya 90, kalau 1 yardnya 90, sorry. Ya, kalau 1 yard ya, mau sih. Ya. Kalau 1 yard sama dengan 90, ya berarti 1 yard sama dengan 90 cm. Ya berarti kalau begitu 3 yard berapa? Maka 3 yard sama dengan, ya berarti 3 dikali 90 dong, karena kan 1 yard aja 90 cm. Berarti 3 yard berarti 3 kali 90 cm. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 270 cm. Nah, sekarang diketahui kalau 1 inci katanya 3 cm, maka berapa inci kah 3 yard? Berarti menanyakan berapa inci kah si 270 ini. Nah, berarti kalau kita jadiin inci, ya berarti bagi 3 lagi. Karena kan 1 inci 3 cm, ya nggak? Berarti yang ini sama dengan 270 dibagi 3. Sama dengan berapa? 270 bagi 3 berapa? 90 ya? 90 inci. Gitu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi karena 1 yardnya 90 cm, kemudian 1 incinya 3 cm. Nah, berarti yang ditanyakan 3 yard. Berarti 3 yardnya kan 270 cm. Nah, sekarang 270 cm berapa inci? Ya bagi 3 dong. Itu 90. Nah, ya. Gampang ya? Ya, coba kita lihat lagi yang nomor 6. Berapa buah apel yang bisa didapatkan dengan uang 72.000 apabila harga 3 apel adalah 18.000? Nah, gimana nih? Berarti yang kita cari dulu berapa sih harga apelnya per buah kan gitu. Nah, 3 buah apel aja 18.000 nih. 3 apel aja itu sama dengan 18.000. Nah, berarti kalau begitu 1 apel berapa teman-teman? 1 apel berarti 18.000 dibagi 3 kan, yaitu 6.000. Nah, 1 apel sama dengan 6.000. Sekarang yang tanyakan adalah berapa apel yang bisa didapat dengan uang 72.000. Nah, berarti kalau begitu 1 apel saja 6.000. Berarti kalau begitu uang 70.000 dapat berapa apel? Ya, berarti 72.000 dibagi dengan harga 1 apel 6.000 nih, ya. 6.000. Itu sama dengan berapa? 12 ya? 12 apel. Jadi, dengan uang 72.000 kita bisa mendapatkan 12 apel. Gitu. Oke? Ya, lihat lagi nomor 7. Sebuah bak berbentuk balok dengan panjang 5 meter, lebar 2 meter. Kemudian bak itu menampung 10.000 liter. Berapakah tinggi bak? Nah, ditanyakan tinggi baknya, ya. Oke. Nah, berbicara volume, ya. Ini kalau mana sih? Ini menampung air itu artinya volume airnya, volume baloknya ya. Jadi volume si bak yang berbentuk balok itu adalah segini. 10.000 liter ya, 10.000 liter. Nah, 1 liter itu ya, 1 liter itu kan sama dengan berapa? Sama dengan 1 desimeter kubik ya. Coba ini dulu deh. 5 meter panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter. Nah, ingat volume balok itu apa? Volume balok sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang ditanyakan kan tinggi nih. Nah, panjangnya kan udah tahu. Panjangnya 5 meter ya. Panjangnya kan 5 meter. Ya berarti ini sama dengan 5 meter ya. 5 meter dikali lebarnya 2 meter. 2 meter dikali tinggi gitu ya. Volume baloknya sama dengan 10.000 liter. Nah, ingat satuan konversi itu apa? 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter, teman-teman. Ya,
Berarti kalau begitu 10.000 liter, ini kan 10.000 liter nih, berarti ini sama dengan 10.000 desimeter kubik, itu sama dengan 10.000 liter gitu ya. Ini aja deh. Nah, ya. Nah, ini kan kita punya satuan meter, teman-teman. Nah, berarti kalau begitu si dm ini jadiin meter, ya enggak? Jadi si dm ini, dm desimeter kubik ini dijadikan meter, ya. Nah, kalau jadikan meter berarti kan desimeter kubik kejadikan meter kubik dibagi 1000, teman-teman. Berarti ini sama dengan 10 meter kubik gitu, ya. Oke, jadi 10 ini sama dengan 10 meter kubik. Nah, ini maka volume baloknya adalah 10 meter kubik ya. Angka 3. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan berapa? 5 kali 2 kan 10, ya enggak? 5 kali 2 10, berarti 10 meter pangkat 2 dikali tinggi, itu sama dengan 10 meter pangkat 3. Nah, lanjut di sini ya. Nah, berarti kalau begitu tingginya berapa? Ya tingginya berarti sama dengan 10 meter ini. 10 meter pangkat 3 dibagi dengan 10 meter pangkat 2 gitu ya. Ini sama dengan 10 bagi 10 1 meter, ini coret, bisa 1. Jadi 1 meter ya. Jadi tinggi balok atau tinggi bak ini adalah 1 meter. Bisa ya? Jadi ingat rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nampak ya? Oke, yuk kita lihat lagi soal berikutnya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 8, suatu pekerjaan dikerjakan oleh 4 orang dapat selesai dalam waktu 7 hari. Kemudian jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam setengah hari, maka berapa tambahan orang yang diperlukan. Nah, ini teman-teman kalau mendapatkan soal seperti ini namanya soal perbandingan berbalik nilai ya. Jadi caranya gini, 4 orang selesai dalam waktu 7 hari. Nah, berarti 4 orang ya, 4 orang itu selesai dalam waktu 7 hari ya. Nah, sekarang kita mau pekerjaan itu selesai dalam waktu setengah hari, ya enggak? Nah, berarti kalau begitu 4 orang aja itu ngabisin waktu 7 hari untuk menyelesaikan pekerjaan ini gitu ya. Nah, sekarang kalau setengah hari berapa orang gitu. Kita kasih nama X dulu ya. Artinya nggak ditahu berapa gitu ya. Anggap saja X orang. Nah, cara mencari ini ya, cara mencari ini itu sama dengan gini. Jadi dibandingkan teman-teman. Jadi 4 dibanding X gitu ya. Nih, ingat ini perbandingan berbalik nilai. Jadi 4 dibanding dengan X itu sama dengan kalau tadinya ini 4 banding X, maka yang sebelahnya itu begini. Jadi 4 banding X sama dengan 1/2 banding 7 gitu ya. Jadi 1/2 dibanding 7 gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Ini 4 dikali 7 28 ya. Berarti ini 1/2 X. 1/2 X kali silang ya. Jadi X dan kali 1/2 X gitu ya. Kemudian 4 kali 7 28. Maka kalau begitu X-nya berapa? X-nya sama dengan 28 dibagi 1/2 gitu ya. Ini sama dengan berapa? 2 kali 28 berapa? 56 ya. Nah, jadi untuk mengerjakan pekerjaan ini dalam waktu setengah hari, dia membutuhkan membutuhkan orang 56 orang gitu. Tapi yang ditanyakan, perhatikan ini tambahan. Jadi tambahannya berapa? Tadinya kan udah ada 4 nih. Maka tambahannya berapa? Maka tambahannya sama dengan, kita butuh 56 kan, tadinya udah ada 4 orang, berarti tambahannya 56 dikurangi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 52 orang gitu. Oke, bisa ya. Jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Cirinya perbandingan berbalik nilai gini, semakin sedikit orangnya akan semakin banyak waktu yang diperlukan kan gitu ya. Jadi semakin sedikit semakin banyak orangnya, nanti semakin sedikit hari yang diperlukan. Nah, caranya begini. Jadi kalau tadinya
perbandingannya ini per ini, maka di sebelahnya ini per ini gitu ya, kebalik. Bisa ya? Oke. Ya, kita lihat lagi soal yang berikutnya. Ya, kita lihat lagi soal berikutnya ya. Andi membeli baju dengan harga 35.000. Kemudian jika Andi mendapatkan diskon 15%, maka berapa uang yang harus dibayar Andi? Nah, jadi kalau begini tentu teman-teman harus cari dulu nih diskonnya berapa sih gitu ya. Dari presentasi ini. Ya, mudah aja kan. Diskonnya 15%, maka jumlah diskon itu adalah 15%. Ingat, persen berarti per 100 ya. Jadi 15 per 100 dikali 35.000 gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Ini coret aja teman-teman, coret ya. Jadi sisa 15 kali 35. 15 kali 35 berapa? 15 kali 30 aja itu 45 ya. 450 tambah ini 125, berarti 525 ya. Berarti ini tambah 01 berarti 5250. Nah, ini diskonnya sebesar 5.250. Yang ditanyakan adalah berapa sih yang harus dibayar Andi? Ya, berarti kalau yang harus dibayar ya, berarti yang harus dibayar harga awal dikurang ini dong, ya enggak? Nah, harga awalnya kan 35.000, ya enggak? Berarti 35.000 dikurangi diskonnya, yaitu diskonnya 5.250 gitu. Ya. Ini sama dengan berapa? Ini 35.000 kurang 5.000 aja 30. 30 dikurang 250 29.750 ya. Jadi jumlah uang yang dibayar Andi itu sebesar 29.750. Gampang ya? Oke, soal nomor 10. Agung membeli 2 buah jeruk dan 3 buah apel seharga 14.000. Nah, ini teman-teman langsung aja ya gini. Jeruknya misalnya kita anggap J gitu ya, kemudian apelnya A gitu aja. Berarti ini sama dengan 2J ya. 2 jeruk ditambah 3 apel itu sama dengan 14.000 ya. Kemudian di toko yang sama Hanif membeli 1 buah jeruk dan 2 buah apel, berarti 1J gitu ya. Ditambah 2 apel berarti 2A itu sama dengan 8.500. Nah, lalu yang ditanyakan berapa uang yang dibayar Juno jika yang membeli 2 jeruk dan 1 apel. Oke ya. Kalau dia membeli 2 jeruk dan 1 apel. Nah, berarti kita harus cari dulu nih teman-teman ya. Kita harus cari dulu berapa sih harga 1 jeruk dan berapa harga 1 apel ya. Oke. Nah, ini jeruknya, ini mudah ya. Ini pakai gini aja deh. Kalau 1 jeruk ditambah 2 apel itu sama dengan 8.500 ya. Nah, berarti kalau begitu 1 jeruknya berapa? Ini 1 jeruk kan langsung nih. 1 jeruk sama dengan 8.500 dikurangi 2 apel dong. Ya enggak? Oke? Jadi kalau 1 jeruk tambah 2 apel sama dengan 8.500, berarti 1 jeruk sama dengan 8.500 dikurangi 2 apel. Nah, sekarang kita punya bantuan ini. Bahwa 1 jeruk itu sama dengan 8.500 dikurangi 2 apel. Berarti kalau begitu kita bisa masukkan ke sini teman-teman. Ya, berarti kalau begitu yang ini 2 jeruk ini. Nah, karena 1 jeruknya segini, berarti 2 jeruk ini, 2 jeruk ditambah 3 apel itu sama dengan 1 jeruk segini kan, berarti 2 jeruk itu 2 dikali ini gitu. Jadi 2 kali 8.500 dikurangi 2A ditambah 3A dan 3A ya, sama dengan 14.000 ya. Nah, ini gampang nih, tinggal kali ini aja, kali ya. Berarti 2 kali 8.500 berapa? 17.000 kan? 17.000 dikurangi 2 kali 2A berarti 4A ditambah 3A sama dengan 14.000 gitu ya. Nah, ini 17.000 dikurang 4A tambah 3A berapa? Min 4 nih kan, min nih. Min 4 tambah 3 kan min 1 ya, berarti min 1A gitu ya. Itu sama dengan 14.000. Nah, berarti kalau begitu minnya bawa ke sini jadi plus, berarti 1A ya
14.000-nya ke sini jadi min, berarti 17.000 dikurangi 14.000 ya. Maka satu apel itu harganya 17.000 dikurang 14.000 sama dengan 3.000. Nah, berarti harga satu apelnya sama dengan 3.000. Nah, sekarang kita tinggal mencari harga jeruknya berapa. Nah, pakai ini teman-teman. Satu jeruk itu sama dengan 8.500 dikurangi 2 apel. Nah, berarti kalau begitu satu jeruk itu sama dengan 8.500 dikurangi 2 dikali harga apelnya kan ini 3.000, ya nggak? Berarti ini sama dengan 3.000. Nah, kalau sudah gini gampang. 8.500 dikurangi 2 kali 3.000 kan 6.000 ya. Nah, 8.500 dikurangi 6.000 berapa? 2.500. Nah, sudah. Nah, setelah kita mendapatkan harga satu apel dan satu jeruk, ya mudah dong tinggal menghitung ini ya. Ditanyakan kan 2 jeruk dan 1 apel. Berarti kalau begitu 2 jeruk ya. 2 jeruk ditambah 1 apel ya. Nah, 1 jeruk itu harganya 2.500. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2.500 gitu ya. Kemudian ditambah 1 apel. 1 apel kan harganya 3.000. Nah, gitu ya. Berarti sama dengan 2 kali 2.500 yaitu 5.000 ditambah 3.000. Nah, berarti ini sama dengan 8.000 gitu. Oke, gampang ya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan soal-soal cerita ya, soal-soal cerita matematika dasar yang sering sekali muncul di tes masuk kerja. Mudah-mudahan pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang akan mengikuti tes ya. Nah, jika teman-teman suka video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, kemudian dinyalakan loncengnya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari matematika. Oke? Baiklah kalau begitu, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.